Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga GKI Gejayan, dimanapun berada. Tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini. Dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, berpakaian yang rapi, dan bersama dengan keluarga kita beribadah hingga selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mohon perhatian dari kita semua untuk menyampaikan beberapa hal berikut ini. Kelas katekisasi persiapan baptis dewasa dan sidi akan dimulai pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, pukul 5 sore via Zoom. Pendaftaran bisa melalui nomor telepon dan nomor WA kantor gereja. Kelas pembinaan pranikah akan dibuka pada bulan Agustus 2021 dan dilaksanakan setiap hari Sabtu, yaitu pada tanggal 14, 21, dan 28 Agustus 2021 pukul 5 sore melalui Zoom. Pendaftaran bisa melalui nomor telepon dan nomor WA kantor gereja. GKI Gejayan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melakukan doa bersama setiap hari pada pukul 10 malam dari kediaman masing-masing. Kita bersama-sama mendoakan situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai tempat di dunia dan di Indonesia khususnya. Berdoa untuk pemerintah dalam mengatasi situasi kondisi saat ini, juga bagi mereka yang terpapar, serta rumah sakit dan tenaga kesehatan yang melayani masyarakat. Dengan semakin tingginya angka paparan COVID-19, tim gebetan GKI Gejayan mengajak partisipasi kita semua untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terpapar berupa paket vitamin isoman, yaitu terdiri dari vitamin D, vitamin C, dan zinc, paket konsumsi isoman, dukungan layanan kesehatan bagi yang sangat membutuhkan, dan paket bahan pangan. Bagi jemaat yang rindu untuk berbagi dapat berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana. Persekutuan Hana Simeon bagi warga usia lanjut akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juli pukul 10 pagi yang akan dilakukan melalui Zoom dengan tema Sobat yang Setia yang akan dilayani oleh Pendeta Guratan Pamentasing Pragola Esa. Webinar Kompas dengan tema Isoman Aman dan Nyaman diadakan pada hari Selasa tanggal 27 Juli pukul 6 sore. Komisi Remaja GKI Gejayan akan mengadakan workshop pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 4 sore melalui Zoom dengan mengangkat tema A Workshop to Find Your Major. Informasi dapat dilihat di Warta Jemaat. Jemaat diharapkan melihat warta jemaat dan juga buletin tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Ibadah pada hari ini dengan tema Percaya Pemeliharaan Allah dan Bertindak dengan pelayan firman Bapak Pendeta Paulus Lee. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita memasuki saat teduh. Shalom. Apa kabarnya saudaraku terkasih? Saya percaya
kita boleh ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini, walaupun kita masih ibadah online, kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur karena boleh menikmati hari-hari ini bersama orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, rekan kita. Mari kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur dan dengan penuh pujian. Mari jemaat, kita mengawali ibadah kita dengan mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Bawa berita sejahtera, ku 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 bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Saudara terkasih, saat ini dengan semua keberadaan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Dia sumber pemulih, Dia sumber penyembuh. Darahnya sumber kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita akan buka hati kita di hadapan Tuhan.
Bapa, saat ini kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala beban yang kami pikul, dengan segala kecemasan yang saat ini kami alami, walau rasanya terasa berat Tuhan, tapi kami percaya saat ini kami mau datang ke hadirat Tuhan, mengaku setiap dosa dan kesalahan kami. Dengan hati hancur, mari Engkau yang memulihkan, menguatkan, dan menghiburkan kami. Sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau Tuhan, boleh menjadi sebagai pemenang. Engkau mengampuni dosa kami Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan menerima berita anugerah yang dibacakan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dia sudah menghapus dosa kita. Dia sudah menguatkan dan menghibur kita. Hanya oleh darah Yesus, Dia hapuskan dosa. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Saudaraku terkasih, hidupku, hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun kadang kita merasa ditinggalkan, kita merasa jauh,
dari kasih Tuhan. Tapi percayalah, tangannya mampu membuat kita kuat. Kasihnya sungguh besar atas saudara dan saya. Dialah Yesus penyelamat yang tak pernah berubah. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh indah kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Mari jemaat, kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus supaya kami dimampukan mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Dan berilah kami kekuatan dan kuasa untuk dapat melakukannya. Dalam pertolongan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Supaya apa yang kami renungkan boleh menjadi apa yang kami lakukan dalam setiap hari hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 4 sampai dengan 13. Injil Yohanes pasal 6 ayat 4 sampai dengan 13. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap semangat. Para murid lapar. Sebagaimana juga ribuan orang di sekeliling Yesus juga lapar. Tapi walaupun para murid lapar dan orang-orang banyak lapar, ini yang Yesus tanyakan. Di mana kita akan membeli roti supaya mereka yang ribuan ini dapat makan? Ini betul-betul pertanyaan yang sulit. Permintaan yang sukar untuk memberi makan ribuan orang yang nanti dihitung lebih dari 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Tetapi yang menarik juga ayat akan 6 dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus sebenarnya sudah tahu. Ribuan orang lapar dan dia mau apa? Dia sudah tahu. Mau memberi mereka makan. Mau menjawab kebutuhan orang banyak. Tapi Yesus rupanya tidak mau langsung bertindak.
melainkan mencobai para muridnya dulu. Apa yang akan kamu lakukan buat mereka yang lapar? Kira-kira begitu. Apa yang akan kamu lakukan di tengah kebutuhan orang banyak untuk makan? Apa yang akan kamu lakukan? Rupanya Yesus unik, saudara. Memakai persoalan orang banyak itu menjadi alat mencobai murid-muridnya. Termasuk saudara dan saya yang mengaku diri murid-murid Yesus. Persoalan pandemi, orang banyak tergoncang. Pengusaha tergoncang, karyawan tergoncang, ibu rumah tangga tergoncang. Semua orang bingung mau berbuat apa. Bahkan banyak orang yang takut dan khawatir. Kita sendiri juga takut dan khawatir dan bingung. Tapi Yesus justru menjadikan momen-momen kebutuhan orang banyak. Itulah alat Tuhan mencobai saudara dan saya. Apa? Pencobaan apa yang ditujukan kepada kita? Apakah kita itu percaya pemeliharaan Allah? Melihat diri kita sendiri dan orang banyak mengalami goncangan di masa pandemi ini, apakah kita percaya akan pemeliharaan Allah? Di ayat yang ke-6 Yesus menegaskan, ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sudah tahu mau dilakukan apa terhadap situasi itu. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Jangan khawatir ketika saudara dan saya hari ini mengalami banyak goncangan hidup di masa pandemi. Dan apalagi ketika kita mulai memikirkan orang lain juga. Yang juga sama dengan kita, tergoncang. Percaya pemeliharaan Allah. Di dalam teks kita lihat Yesus bertindak bukan karena diminta, saudara. Tidak satu pun dari 5.000 orang itu yang bilang, guru berilah kami makan karena kami lapar. Kenapa? Ya memang tidak etis dan tidak masuk akal meminta pada Yesus makanan. Mereka datang-datang sendiri berbondong-bondong mengikuti Yesus seharian. Jadi sebenarnya lapar mereka, dalam tanda petik ya salah mereka sendiri, kok nggak siap datang. Tapi Yesus selalu peduli dengan kebutuhan orang banyak. Dan dia punya hati, punya cinta melihat kebutuhan orang banyak itu. Dan kala itu dia mau bertindak walau tidak diminta. Dan ia punya rencana apa yang hendak dia lakukan. Dalam hidup saudara dan saya. Tenanglah menghadapi pandemi ini. Karena Yesus tahu apa yang ia hendak lakukan dalam hidup saudara. Percayai pemeliharaan Allah. Tapi percaya bukan pasif. Percaya adalah bertindak. Itulah yang membedakan Filipus dengan Andreas di dalam teks kita. Apa bedanya? Filipus ketika mendapat tantangan dan cobaan untuk memikirkan orang banyak, jawab Filipus tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Roti seharga 200 dinar tidak cukup. Sekalipun mereka mendapat sepotong kecil roti. Filipus menutup jawabannya dengan kira-kira tidak bisa Tuhan, tak mungkin. Tapi Andreas melakukan sebuah tindakan. Tindakannya kecil saja, yaitu dia mulai melihat apa ada ya kemungkinan cara menjawab persoalan yang Yesus sampaikan. Caranya, lalu matanya melihat seorang anak membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Dia tahu itu bukan solusi. Tapi dalam kepolosannya dia berkata jujur kepada Yesus. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk sebanyak ini? Dan Yesus menghargai usaha itu. Sekalipun kecil usaha itu. Daripada cuma seperti Filipus cuma mikir, enggak mungkin. Ya sudah, lalu enggak berusaha. Yesus menghargai Andreas karena dia mulai melihat apa ya yang masih bisa dilakukan ya? Apa ya? Oh ya ada itu potensi. Tapi apa bisa ya? Oh cuma 1 anak bawa 5 roti jelai 2 ikan. Apa artinya? Tapi Andreas menyampaikannya pada Yesus. Nah inilah usaha-usaha Andreas. Usahanya begitu kecil dan terbatas. Tetapi Yesus senang orang berusaha. Usaha kecil itulah yang dipakai Yesus jadi alat karya. Menjawab kebutuhan orang banyak. Caranya siapa yang dipakai? Caranya Andreas. Lewat anak 5 roti 2 ikan itu. Dibawa kepada Yesus dan jadi berkat. Artinya apa saudara? Tuhan ingin kita tuh bertindak.
Jangan cuma diem di masa pandemi ini. Apa yang saudara dan saya sudah lakukan di masa pandemi ini? Tindakan yang kecil, walau rasanya cuma terbatas, saya cuma bisanya lihat potensi kecil dan menemukan roti kecil, ikan yang kecil potensinya untuk dibanding persoalan yang besar. Tapi itu lebih baik dan berguna di hadapan Yesus ketimbang kita hanya berencana, berkeluh kesah, daripada kita hanya berbicara teori atau hanya sekedar berdoa saja. Tentu doa itu penting. Tapi Yesus mau kita bukan cuma berdoa, tapi bertindak. Bertindak. Lakukan sesuatu. Ada seorang ibu saudara, suaminya di PHK di masa pandemi ini. Kehilangan pekerjaan, ekonomi rumah tangga goncang. Dia bisa apa ibu rumah tangga? Maaf, ini belum pernah bekerja sebelumnya. Tapi dia mulai melihat, kalau memasak dia tidak bisa. Dia tidak pandai memasak. Kalau membuat kue, dia tidak bisa. Tapi dia bisa satu hal. Dia suka menyiapkan buah dipotong-potong, lotis. Buat anaknya, buat suaminya. Dia suka lotis. Ya mulai dari yang dia bisa. Dia mulai membeli buah-buahan, dia potong, masukkan kotak-kotak, dia jual online. Siapa sangka saudara, langkah kecilnya menjadi cara Tuhan memelihara keluarga itu 1,5 tahun ini hidup karena lotis online. Yang mau saya katakan saudara, cara kecil apa yang hari ini saudara dan saya lakukan? Sehingga melaluinya Tuhan bisa bertindak lebih lanjut. Apa yang Anda dan saya sudah mulai lakukan. Andreas mulai menemukan 5 roti 2 ikan di tangan seorang anak. Dan Andreas membawanya pada Yesus. Dan mujizat terjadi. Si ibu tadi memulai dengan lotisnya. Dan Yesus memberkati lotis itu. Dan jadi alat Yesus memberkati selanjutnya. Pertanyaan saya. Langkah kecil apa yang sudah Anda dan saya lakukan? Sehingga melaluinya Yesus bisa bertindak lebih lanjut memberkati Anda dan saya. Yesus mau memberkati kita, tapi kita belum pernah ada langkah awal. Aduh. Yesus ingin menolong kita, ingin menyertai kita, memberkati kita. Tetapi Yesus ingin kita bertindak seberapapun kecilnya tindakan kita. Napoleon Hill mengatakan demikian. Jangan menunggu. Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Mulailah dari yang Anda bisa. Jangan menunggu waktu. Enggak ada waktu yang tepat. Napoleon Hill. Yesus mengajak kita melakukan sesuatu, tidak menunggu. Memang saudara, beriman itu bukan pasif hanya berdoa. Tapi beriman itu bertindak. Pak, tindakan apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi? Saya kan harus banyak di rumah. Banyak hal, saudara. Tindakan yang paling penting adalah menjaga hati dan energi diri kita. Supaya kita tidak jatuh pada pesimisme. Supaya kita tidak jatuh pada frustasi lalu diam. Ya sudah, aku nggak bisa apa-apa. Seperti Filipus mikir tidak mungkin, ya sudah aku diam. Jangan, saudara. Jaga hati kita seperti Yesus yang selalu peka pada kebutuhan orang. Jaga energi kita karena Yesus adalah roti hidup. Kalau saya makan roti ini, berapa jam lagi saya lapar lagi. Tapi kalau saya makan roti hidup di dalam dan bersama Yesus, saya punya energi, pengharapan kuat selama-lamanya. Pertanyaannya, masa pandemi sudahkah menjadi alat Anda memulihkan hubungan dengan Tuhan? Yang kedua, saudara, saat pandemi ini membangun karakter yang kuat. Jadi pengusaha yang karakternya kuat. Kemarin sebelum pandemi kita belum betul-betul diuji. Kali ini betul-betul diuji lewat pandemi ini. Sulitnya bekerja, sulitnya melakukan sesuatu. Ulet. Saat ini bangun karakter diri. Hidup sederhana, daya juangnya ulet. Termasuk yang paling penting, saudara, memulihkan relasi-relasi. Karena hidup berarti terkait dengan relasi. Kalau relasi suami istri tidak baik, apa yang kita kerjakan jadi nggak nikmat. Bahkan kita punya dan mendapat banyak hal. Kalau relasi suami istri tidak harmoni, nggak nikmat.
kenikmatan hidup kita kalau kita memiliki relasi yang mesra dengan suami dan istri. Karena itu, ini kesempatan pandemi ini, kita punya waktu untuk mendengarkan keluh kesahnya, untuk bersama-sama dengan dia, berdialog, berbincang-bincang, membangun dan memulihkan kembali hubungan suami istri. Termasuk pemulihan relasi dalam keluarga. Saatnya orang tua punya waktu untuk dengan anak-anak berdialog, mengenali perasaan-perasaan mereka, relasi juga dengan sesama, dengan rekan, dengan masyarakat, dengan tetangga. Saatnya ini. Selama ini kita kurang banyak waktu berdialog dengan tetangga, kali ini lewat media sosial, lewat grup-grup, kita bisa saling memperhatikan mereka yang isolasi mandiri, dan kita bisa membangun relasi kasih. Lalu jangan lupa analisis persoalan kita sendiri. Apa yang menjadi persoalan keluarga kita? Dan mari bertindak. Kata Mahatma Gandhi, Anda tidak dapat mengubah bagaimana orang memperlakukan Anda atau apa yang akan mereka katakan mengenai Anda. Yang dapat Anda lakukan adalah mengubah bagaimana Anda bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Kita nggak bisa mengubah pandangan orang lain, sikap orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri, bereaksi dengan tepat dalam situasi. Inilah tindakan yang tepat. Bersama Yesus, beriman itu bertindak. Nah, bicara soal bertindak, saudara, mari kita bertindak sungguh-sungguh. Nah, saya kagum sekali dengan cara Yesus, saudara. Di dalam teks kita Yohanes 6, 1-13 menggambarkan Yesus menggunakan manajemen yang sehat. Dia punya goal, tujuan yang mulia. Ingin menjaga kesehatan masyarakat yang mengikuti dia ini. Sekaligus dia punya rencana memberi mereka makan. Yang ketiga, dia tidak bekerja sendiri. Dia melibatkan murid-murid. Dia bertanya pada murid-murid, coba kamu pikir apa kamu? Lalu melibatkan murid dalam membagi roti dan ikan dan seterusnya. Murid-murid dilibatkan dalam semua prosesnya. Dari mulai buah ide, gagasan, dan seterusnya sampai dengan endingnya mengumpulkan sisa-sisa. Yesus tidak bekerja sendiri. Empowering. Yesus juga memberi arah yang jelas. Apa yang mau dia lakukan? Punya sistem yang jelas. Di ayat yang ke-10 Yesus meminta, suruhlah orang-orang ini duduk. Ini sistem yang baik. Kalau semuanya berdiri, kacau, sulit dihitung. Sulit dilihat mana yang sudah dapat roti, mana yang belum. Nah, kalau duduk dalam kelompok-kelompok, wah lebih mudah dihitung. Maka mudah juga dihitung. Oh, ini sekitar 5.000 laki-laki. Yesus juga punya tindakan lebih banyak dari sekedar hanya wacana-wacana. Mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya. Terus, cek, cukup nggak? Belum? Action, laku. Bagi. Udah cukup? Belum. Lagi. Udah kenyang? Belum. Lagi. Terus sampai kenyang. Cukup untuk semuanya. Lalu evaluasi, berapa yang diberi? Dan menarik, 5.000 laki-laki banyaknya. Belum perempuan dan anak-anak. Dievaluasi juga, sisanya 12 bakul. Ya jangan dibuang, jangan sampai ada yang tersisa dibuang sia-sia. Karena Yesus minta kumpulkan supaya tidak ada yang terbuang sia-sia. Jadi diapakan? Ya dibagikan lagi mungkin pada orang-orang yang tidak datang. Jadi yang tidak datang pun diberkati oleh sisa-sisa. Oh luar biasa saudara. Bukan cuma murid yang kenyang, orang banyak kenyang, yang tidak datang pun ikut kenyang. Diberkati lewat sisa-sisa itu. Tapi juga teks ini diberitakan. Tidak cuma menjadi kenangan murid-murid. Murid-murid mengalami peristiwa yang dahsyat ini. Bagaimana mereka dilibatkan? Ditulis. Diceritakan. Diberitakan sehingga hari ini kita masih mendapatkan maknanya. 2000 tahun lebih kita masih dapat sesuatu kekuatan. Para murid betul-betul diberkati, nggak cuma kenyang, mendapatkan firman, mendapatkan teladan, mendapatkan panggilan yang melayani diberkati. Tapi juga orang banyak diberkati, kenyang, mengenali Yesus, siapa Yesus. Dan yang tidak datang pun mereka diberkati, mereka yang di luar komunitas juga diberkati. Inilah panggilan Tuhan terhadap gereja. Gereja yang juga hari ini melayani umat, yang melayani, dikenyangkan oleh firman, dikenyangkan oleh berkat Tuhan. Umatnya juga, tapi jang gereja tidak hanya memberkati diri, orang yang di luar community,
di luar persekutuan kita juga harus diberkati, karena itu tidak boleh pelayanan paket isolasi, pelayanan apa yang ada di masa pandemi hanya untuk intern kita. Di luar kita ada begitu banyak orang membutuhkan. Mari kita juga datang kepada mereka sejauh yang kita bisa. Tetapi jangan khawatir, saudara. Mari kita ikuti cara Yesus. Pak, apa bisa Pak potensi kecil kita menjawab kebutuhan banyak orang? Ya, itu urusannya Tuhan. Mau menjadikannya seberapa besar berkat untuk banyak orang. Itu kuasa Tuhan, panggilan Tuhan, dan kekuatan Tuhan, mau Tuhan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meniru Yesus. Yaitu di ayat yang ke-11. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukurnya, dan membagi-bagikannya. Secara rupanya dengan rasa bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita ada di tangan kita. Membagikannya. Itu menjadi alat Tuhan memberkati. Memberkati diri kita, orang lain, dan mereka semua. Saudara, saya punya waktu 24 jam. Bersyukur untuk waktu itu. Membagi-bagikannya waktu. Jangan lupa, ketika engkau membagikan perhatian pada orang kiri kanannya, engkau akan jadi berkat. Mungkin kita punya sedikit dana, sedikit makanan, sedikit. Ya, nggak bisa banyak. Tapi ketika kita mensyukuri yang sedikit yang ada di tangan kita dan kita membagi-bagikannya, saudara dan saya kenyang. Orang lain diberkati. Dan banyak orang yang masih banyak lagi diberkati. Karena Tuhan memberkati lewat cara, yaitu apa yang kita syukuri dan kita bagikan. Anda ingin bahagia, ya syukurilah suami, istri, anak, keluarga yang Anda miliki. Pekerjaan yang masih Anda ada. Syukurilah hal-hal kecil yang ada dan masih ada di tangan saudara. Dan jangan lupa, beri dia makna. Tuhan, aku bersyukur, ini aku syukuri. Masih bisa hidup. Masih bisa ada di hari ini, sekalipun harus sederhana dalam berbagai goncangan hidup. Bahkan kita bisa mencatatnya, men-sharingkannya. Inilah kehidupanku yang dipelihara oleh Tuhan di tengah goncangan di masa pandemi ini. Inilah aku. Di masa yang penuh dengan keterbatasan, aku belajar untuk berbagi. Saudara, saya terkesan dengan banyak penyintas COVID. Yang dulu ketika dia sakit, wah menderitanya bukan main. Bahkan sebagian harus mengalami kritis yang berhari-hari. Namun ketika dia sudah sembuh, dia merasakan aku gak mau hidup sendiri. Aku ingin membagikan darah yang sudah disembuhkan ini menjadi pendonor plasma konvalesen. Saudara, beberapa pendonor ini lalu sharing. Wah, terima kasih Tuhan. Ternyata penderitaanku beberapa bulan yang lalu bisa jadi alat kesembuhan buat orang lain. Bisa menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Aku boleh menderita. Dan lewat penderitaanku, orang lain diberkati. Dan ini memberi makna atas peristiwa, atas pengalaman, atas kesulitan. Hari ini saudara saya mungkin juga menjadi pengusaha-pengusaha yang kesulitan. Harus menanggung hidup puluhan atau ratusan karyawan-karyawati. Wah, rasanya berat. Jadikan itu makna spiritual dalam hidup saudara. Jadikan itu panggilan dan memberkati orang banyak. Hari ini kita sebagai orang tua, sebagai keluarga kita dibebani banyak tanggung jawab dan persoalan. Beranikah Anda memaknainya? Dan jangan pernah meremehkan potensi kecil. Pak, saya tuh nggak bisa apa-apa, Pak. Saya tuh seperti anak di dalam cerita tadi. Cuma anak yang punyanya 5 roti jelai dan 2 ikan. Hanya cukup untuk diriku sendiri. Apa bisa ini untuk orang lain? Nggak cukup Pak, Bapak tahu sendiri. Saya ini penghasilannya terbatas. Jangan meremehkan potensi 5 roti dan 2 ikan. Kalau itu di tangan Yesus, itu akan menjadi alat Tuhan memberkati ribuan, bahkan 5.000 orang bisa makan kenyang. Pertanyaannya, kalau Andreas membawa 5 roti 2 ikan anak itu kepada Yesus, Anda membawa apa ke tangan Yesus? Jangan cuma membawa persoalan saudara, tapi harus membawa sebuah usaha awal, tindakan awal yang Anda lakukan, yang Anda bilang, Tuhan aku bisanya seperti ini Tuhan, tolong aku Tuhan. Nah itu yang Yesus mau, karena melalui usaha itulah Yesus memberkati. Melalui usaha-usaha kecil kita, Yesus menjadikan itu alat pertolongan dan alat berkat.
Johann Wolfgang von Goethe mengatakan demikian. Mengetahui saja tidak cukup, punya keinginan saja tidak cukup, kita harus melakukannya, bertindak. Gak cukup saya kasihan ya, lihat tetangga saya. Saya ingin menolong, gak cukup bertindak. Tolong, seberapapun kecilnya pertolongan kita. Melihat orang lain susah, saya gak bisa tolong. Tapi aku bisa mendoakan, mungkin menghibur, SMS. Sobat, sabar ya, teguhkan hatimu, Tuhan menyertai engkau. SMS saudara bisa dipakai Tuhan menjadi kekuatan. William Shakespeare mengatakan demikian. Berjuanglah hingga hembusan nafas terakhir. Jangan pernah berhenti berjuang. Jangan pernah berhenti bertindak selama kita masih hidup. Jangan remehkan potensi kecil Anda. Pertanyaan saya, potensi kecil apa yang Anda miliki hari ini? Sudahkah Anda serahkan pada tangan Yesus? Sebab orang percaya itu bertindak. Enggak cuma yakin pemeliharaan Tuhan. Tapi justru karena yakin pemeliharaan Tuhan, maka dia bertindak untuk menolong dirinya sendiri, keluarganya, untuk melakukan sesuatu buat orang lain. Di masa pandemi inilah makin teruji siapa yang sungguh-sungguh percaya. Yaitu mereka yang bertindak lebih daripada kekhawatirannya. Kalau kita bertindak lebih dari rasa khawatir dan takut kita, itu namanya kita beriman. Berbuatlah, berjuanglah. Jadikan Yesus faktor pembeda. Ketika kita menjadi pengusaha memiliki Kristus, kita harus menjadi pengusaha yang berbeda. Yang punya sikap, daya juang, ulet, tindakan, berani bersama Yesus. Kalau kita ibu rumah tangga, kita pegawai negeri, kita dokter, atau siapapun kita, apakah Yesus menjadi faktor pembeda yang membuat kita memiliki mutu tindakan, dasar motivasi yang baik, sikap hidup yang lebih baik. Dan terutama saudara, dengan bertindak kita memuliakan Tuhan. Jadikan akhirnya Tuhan dipermuliakan melalui seluruh tindakan kita. Mau menjadi orang percaya yang hari ini tidak sekedar menikmati work from home, isolasi, tinggal di rumah, tapi juga menjadi orang percaya yang bertindak dengan iman untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Banyak kiri kanan masyarakat sekeliling kita, bahkan mungkin anggota keluarga kita yang butuh tindakan iman kita, butuh sapaan kita, butuh cinta kita, butuh perhatian kita. Bertindaklah, Tuhan memberkati tiap tindakan Anda. Tiap tindakan usaha kerja, jadi alat Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kecil dan terbatasnya kami di masa pandemi ini. Tetapi kami bersyukur apa yang kecil dan terbatas tindakan-tindakan kami. Ketika kami serahkan di tangan Tuhan, Tuhan mampu menjadikannya sesuatu yang berguna, bahkan mengenyangkan, menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, inilah kami dengan potensi begitu kecil, bahkan mungkin lebih kecil dari 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan seluruh diri kami. Pakailah kami Tuhan, menjadi alat-alat-Mu menjawab kebutuhan orang banyak, menjawab penghiburan yang dibutuhkan oleh orang-orang sekeliling kami. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyafaat juga untuk mereka yang hari ini sedang sakit, sedang susah karena pandemi ini. Hiburkan, tolonglah mereka Tuhan. Terlebih yang masih harus berjuang untuk melawan penyakit, bahkan mungkin harus isolasi mandiri. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Kuatkanlah, sembuhkanlah, tolonglah. Bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka dan masih berduka di masa-masa pandemi ini, kuatkan, teguhkan, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk segala usaha-usaha pemerintah dan seluruh aparat supaya bisa mengendalikan pandemi ini. Tolonglah ya Tuhan, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah sahabat-sahabat kami, selamatkanlah seluruh dunia kami, supaya semuanya mendapatkan keselamatan. Ya Tuhan, kami terlalu kecil dibanding dengan persoalan pandemi ini. Tapi kiranya pemeliharaan Tuhan itu membesarkan semangat kami untuk juga ikut bertindak dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini, terlebih di masa pandemi ini.
Karena itu ya Tuhan, pakailah kami, keluarga kami, dan gereja-gereja kami di seluruh dunia ikut bertindak, melakukan sesuatu buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kasih dan karya Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Yesus, terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meresponi pemberitaan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mengingatkan kembali pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh syukur atas segala kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Nas yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita bisa memberikan persembahan syukur kita melalui transfer atau melalui QRIS code berikut ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah sumber kehidupan kami, dengan hati yang penuh rasa syukur Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini boleh kami gunakan untuk berbagai kegiatan pelayanan, dan kiranya itu semua memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayailah pemeliharaan Allah. Dan mari kita bertindak dengan iman percaya menghadapi segala tantangan kehidupan. Bahkan dengan iman kita melayani sesama dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu,
majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudaraku, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari terus berkarya dengan sukacita di tengah-tengah keluarga, orang-orang yang kita kasihi. Di tengah-tengah tempat kita berkarya, bekerja, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi orang-orang sekitar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.